Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Hidayat dengan NIM T1C022093. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah akuntansi syariah mengenai fikih zakat. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi syariah. Oke, langsung saja materi kita yaitu fikih zakat. Ya, pengertiannya. Menurut bahasa, zakat itu merupakan kata dasar dari masdar, dari zaka, yang berarti berkah, tumbuh dan bersih dan juga baik. Sesuatu itu, zakat, itu berarti tumbuh dan berkembang. Dan orang itu zakah, berarti orang itu baik. Nah, disebut sesuatu itu zakat, berarti sesuatu itu berarti tumbuh dan juga berkembang. Dan juga orang itu zakat, nah, itu berarti orang itu baik. Nah, zakat ini dari segi istilah fikih itu berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Nah, menurut Kardawi dalam kitabnya Fikus Zakat, kata zakat itu dalam bentuk ma'rifah atau definisi disebut 32 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya itu 27 kali itu disebutkan dalam satu ayat bersama sholat dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat tetapi tidak dalam satu ayat. Allah berfirman yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya Al-Mu'minun ayat 2 dan orang-orang yang menunaikan zakat Al-Mu'minun ayat 4. Jadi zakat itu merupakan sesuatu yang wajib dikeluarkan atau diserahkan oleh eh, orang pribadi kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu sumber hukumnya, yaitu yang pertama itu adalah Al-Quran. Di mana dalam Al-Quran itu seperti surah Quran surah kedua ayat 110, maka dirikanlah oleh kalian salat dan bayarkanlah kalian zakat. Nah, ambillah zakat ini dari segi mereka, dari sebagian mereka, dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka. Itu dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Selanjutnya itu ada juga nih pada Quran surah ke-51 ayat 19 di mana dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian bagian. Nah, terus juga sumber hukumnya itu hadis yang dimana siapa yang dikaruniai kekayaan tetapi tidak oleh Allah mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat itu nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa, sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya. Itu menurut hadis riwayat Bukhari. Nah, adapun jenis-jenis zakat itu, yang pertama itu ada zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat yang dikenakan atas segala harta, yang secara zat itu atau substansi perolehan itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Nah, objek zakat mal itu ada pertama zakat binatang ternak, ada zakat emas, perak, zakat uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian, zakat madu, produksi dan hewani, zakat barang tambang, hasil laut, hasil investasi pabrik, gedung, pencairan profesi, zakat saham dan obligasi. Nah, itu zakat-zakat mal atau zakat sering disebut dengan zakat harta. Selanjutnya itu zakat fitrah. Zakat fitrah ini juga disebut dengan zakat jiwa. Artinya itu untuk mensucikan badan ataupun jiwa kita. Nah, zakat fitrah ini biasanya dibayarkan satu kali dalam satu tahun. Itu biasanya itu mendekati Lebaran. Dan kata lain merupakan Muslim itu baik kaya ataupun miskin, laki-laki mengeluarkan sebagian dari makan pokok menurut syariat agama Islam setelah mengerjakan puasa bulan Ramadan pada setiap tahun. Jadi ini wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan setiap tahunnya untuk mensucikan jiwanya atau badannya. Nah, penerimaan zakat dan orang yang tidak boleh menerima zakat. Nah, orang menerima zakat ini disebut dengan mustahik. Nah, sedangkan zakat itu harus dibagikan kepada yang pertama itu orang-orang fakir, orang yang tidak mampu, orang orang miskin, terus juga kelompok amil zakat yang membantu panitia zakat, kelompok mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam, kelompok rikab ataupun budak.
kelompok Garimin, orang yang berhutang, kelompok Fisabilillah dalam perjalanan, kelompok Ibnu Sabil. Nah, inilah orang-orang yang wajib menerima zakat. Ada terus ada juga 7 golongan yang tidak berhak menerima zakat, yaitu yang pertama itu Bani Hasyim, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kerabatnya orang kaya dan kerabatnya. Jadi eh, Nabi itu tidak boleh menerima zakat. Terus ada orang kaya. Orang kaya tidak boleh menerima zakat. Terus orang yang berfisik kuat dan juga berpenghasilan cukup tidak boleh juga menerima zakat. Terusnya orang yang dinafkahinya. Misalkan suami memberikan zakat pada istri itu tidak boleh. Terus orang yang tercukupi nafkahnya oleh yang menanggungnya. Nah, tadi juga tidak boleh. Terus ada budak, tidak boleh menerima zakat. Itu orang kafir, orang non-Islam. Nah, adapun hikmah dari zakat ini sendiri, yang pertama itu untuk menolong, membantu dan juga membina dan membangun kaum duafa yang lemah, papar dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut, mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan utama itu untuk menolong, membantu dan membina membangun kaum duafa, kaum tidak mampu tadi yang agar mereka itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang kaya dan orang-orang yang eh, cukup. Selain itu untuk memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari orang-orang yang tidak sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah, sedangkan ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka orang kaya kepadanya. Jadi agar orang miskin itu tidak iri kepada orang kaya, agar orang yang tidak punya itu tidak iri dengan orang yang punya, nah maka diwajibkan untuk membayar zakat. Jadi semua orang orang kaya itu tadi dapat memberikan bantuan kepada orang-orang yang miskin ataupun orang tidak mampu tadi. Soalnya itu dapat mensucikan diri pribadi dari kotoran dosa. Zakat ini untuk mensucikan diri pribadi dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, jadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat bakil atau kikir serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana keterangan batin terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan akan selalu melingkupi hati, dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan terdiri prinsip umat wahidan, umat yang satu, musawah, persamaan derajat dan tanggung jawab. Misalnya ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan Islam dan takful ijma tanggung jawab bersama menjadi oke untuk selanjutnya itu PSAK yang mengaturnya itu PSAK 109 mengenai laporan keuangan ambil yang lengkap itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Ini harus transparan dilaporkannya oleh Badan Amil Zakat. Oke, mungkinlah itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.